A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu ba'da takbir. Ini satu bab pada membicarakan apa yang ia katakan, apa yang ia ucap setelah takbiratul ihram maksudnya. Apa yang ia ucap setelah takbiratul ihram. Haddatsana Hafs bin Umar. Telah bercerita kepada kami oleh Hafs bin Umar. Qala, dia berkata, Haddatsana Syu'bah, telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah an Qatadah daripada Qatadah, an Anasin daripada Sayyidina Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah ridha daripada keduanya. Kanu yaftatihuna as-salata, adalah mereka itu mengawali akan salat bilhamdulillah rabbil alamin, dengan alhamdulillah rabbil alamin. Hadatsana Musa bin Ismail, telah bercerita pada kami oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah bercerita pada kami oleh Abdul Wahid bin Ziyad, daripada Ziyad. Qala haddatsana Umar bin Al-Qaqa, telah bercerita pada kami oleh Umar bin Al-Qaqa. Qala, dia berkata, haddatsana Abu Zar'ah, telah bercerita pada kami oleh Abu Zar'ah. Qala haddatsana Abu Hurairah, telah bercerita pada kami oleh Abu Hurairah. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaskutu baina takbiri, dia diam di antara takbir, wa bainal qiraah, dan di antara al-Fatihah, antara membaca al-Fatihah maksudnya. Iskanuhu, sebagaimana iskatuhu, iskatatan, sebagaimana suatu kediaman, Qala, telah berkata dia, ujibuhu, aku menjawab akan dia. Qala, dia berkata, hani'atan, hal keadaan dia mengucapkan selamat. Hani'atan bermakna tahniah. Fakultu, maka saya katakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah. Demi ayahku dan ibu wahai Rasulullah. Iskatuka baina takbir wal qiraah mataqulun. Di saat diam engkau, tidak bersuara besar maksudnya. Di saat tidak suara besar, baina takbir wal qiraah, antara takbir dan qiraah, mataqulu, apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wasaljal barad. Wahai Tuhanku, ba'id baini wa baina khataayaya, jauhkan aku di antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta, sebagaimana kau telah menjauhkan bainal masyriq wal maghrib, antara masyriq dan maghrib. Antara masyriq dan maghrib. Coba judul ansel. Allahumma, wahai Tuhanku, naqqini minal khataaya, bersihkan aku daripada dosa-dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada
kotoran-kotoran. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wat talbi wal barad. Wahai Tuhanku, basuhlah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku dengan air dan es dan embun. Air biasa, kemudian embun, es, kemudian embun. Hadis pertama menjelaskan tentang Rasulullah SAW mengawali solat dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki selikur ara. 21 nama disebut dalam kitab tafsir Syawi. Selikur aran. Salah sopo aran daripada adalah Al-Fatihah. Apa surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah. Maka apabila narak riwayat mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha as-salata bilhamdulillah. Maksud Al-Fatihah secara menyeluruh. Dalam Al-Fatihah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apabila menyebut Fatihah berarti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun memang kemudian ini Arab tersebut bahwa kami tidak pernah mendengarkan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab membaca Bismillah ketika dia membaca Alhamdulillah. Tidak mendengarkan tidak berarti tidak membaca, boleh saja sir. Boleh jadi sir. Karena lamun dia baca Bismillah berarti kan dia lengkap Al-Fatihah. Sebab Bismillah adalah merupakan ayat pertama daripada seluruh surat. Kecuali surat Bara'ah, surat Taubat. Ya sini ta'awali isi Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dua alasan. Alasan si pertama karena sebenarnya surat Taubat ini merupakan kelanjutan daripada surat Al-Anfal. Si kedua karena surat Taubatnya adalah merupakan ayat si berkisah tentang perang. Maka apabila ta'awali dengan Bismillah berarti terjadi kontras. Kemudian kedua justru keterangan bahwa Rasulullah setelah takbiratul ihram ya teduh. Kan para makmum dari kalangan para sahabat yang dengar Nabi si baca si Rasulullah sebelum baca Alhamdulillah. Berarti kan hadis pertama menjelaskan Rasulullah mengawali solat dengan Alhamdulillah. Kemudian justru hadis kedua menjelaskan Rasulullah setelah takbiratul ihram ia teduh. Seolah-olah ia mengawali solat dengan teduh. Dengan diam. Secara zahir kayaknya bertentangan kedua hadis ini. Namun sebenarnya dia tetap bahwa si pertama menyatakan tentang Rasulullah mengawali dengan Alhamdulillah berarti surah Al-Fatihah. Lalu setelah para sahabat merasa penasaran sambil bersumpah kan. Sambil bersumpah. Jadi sanad pertama adalah Musa bin Ismail. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, dalam diam engkau itu apa yang kau baca? Di saat perlu dikaji, ndek bersuara belik maksudnya. Dia bersuara belik. Nabi, namun diam kan berarti dia membaca sesuatu. Karena arti membaca ini lah yang melapaskan. Maka maksudlah di saat perlu dikaji, ndek bersuara belik niki Nabi sebenarnya perlu dibaca Rasulullah. Nah nikilah ya sih termasuk sambungan daripada kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu ana minal muslimin. Adalah sahabat. Sahabat isi secara teduh-teduh
Membaca iya. Sementara sahabat dia tahu apa si bacaan si Rasulullah. Si kedua Rasulullah dia tahu saya si membaca kabirang. Yang tidak mana selesai solat Rasulullah langsung berketuan. Saya membaca sini bro. Parana genta silik sahabatnya. Kaji Rasulullah. Lebih telung dah 1000 malaikat bergerenjengan. Nyatet si baca bro no. Karena dengan sebab membaca pintu lapis langit terbuka pintunya sampai tembus aras. Nah yalah antena tersambung terpejulu bacaan daripada sahabat ni berut lanjutan si bacaan Rasulullah. Makalah muntah baca kabirang harus sambung ya si doa Rasulullah. Setelah wa ana minal muslimin kemudian doa baca Rasulullah. Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Wa kemudian wa naqqini minal khataya kama nakas saubul abyadu minad danas waghsilni minal khataya kama bil ma'is salji wal barad. Bil ma'i wasal yad sampai sebut si Rasulullah. Padahal Rasulullah kan tidak bilang kesalahan. Dia bilang kesalahan. Jadi dalam ketuan bakat kan dia bilang kesalahan lagu makat munas marani ke Rasulullah. Apalam akun abdan syakuroh ni Pak. Apakah dia pantas aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah Taala. Rasulullah membaca istighfar karena berdosa. Sebagai suatu gambaran daripada apabila dalam surga kita mangan nginum dia karena lapar dia karena bedak nginum. Di narak bedak nginum di narak lapar. Semata-mata menikmati. Rasulullah beristighfar, bertobat. Bahkan sampai mulazamah setiap selesai asar. Paling tidak berpuluh. Rasulullah mengatakan. Rabbik firli wa tub alayya innakan tatawabul gapur. Rabbik firli wa tub alayya innakan tatawabul gapur. Rabbik firli wa tub alayya innakan tatawabul gapur. Sampai berpuluh kali setiap selesai asar. Rasulullah SAW. Nah, dengan berpuluh kali minimal berpuluh kali. Karena sel isi arak 306 dasa luwek nalik dalam diri ini adalah bersimpul yang kepada berpuluh sel belik. Nah kemudian sampai sebut al-ma'i. Dalam arti apabila dengan air biasa ni bau bersih ya Allah kaji guna yang es untuk bersih ia. Apabila dengan es ni bau bersih Allah kaji guna yang bor. Jelas telu macam air, telu karakter air ini ia berbeza-beza kekuatan untuk mengikis kotoran. Air biasa dengan energi syarat air biasa mungkin agak kurang dibandingkan es. Es dengan sebab jarak nyet maka kotoran si arak dekat baik le awak maupun le kereng kan lebih cepat ya jadi ini kembah. Dengan kembahan terus gelap nyedi. Bor salah sopo ai si turun dengan atas ataupun si sugul dengan bawah ia merupakan suatu cairan isi memiliki kekuatan berbeda. Jadi seolah-olah marani gambaran misal lamun hanya dengan istighfar ya Allah dek bau bersih dosa kaji maka kaji langsung istighfar tobat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Lamun dek membau mari niki ya Allah dengan istighfar tobat maka kaji akan gunayang endah perbuatan-perbuatan bagus lain. Innal hasanati yubhilnas sayiat. Pegawaian bagus akan menghapus segala macam dosa. Jadi pamungkasnya adalah al-hasanat. Istighfar dulu sehingga diibaratan istighfar ini adalah bagikan membongkar tanah persemaian kemudian sampai penanaman. Hanya sebabnya dalam ilmu tasawuf tobat adalah merupakan paling pertama pegawaian dengan bertasawuf. Karena untuk mersi. Nah, ialah Rasulullah
beri ongkat. Tiba-tiba lewat waktu si membaca Al-Fatihah tahu nyaring. Nah, kemudian nyaring ini baca Al-Fatihah subuh, kemudian maghrib, isya, kedengaran. Dia dengar si para sahabat Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini tamang nalik dalam segelah minas salji wal barat, sehingga ia jadi penutup sebagai pemisah antara sunat timpal wajib. Baca doa iftitah kan termasuk sunat hayat. Takbiratul ihram adalah rukun. Maka untuk memisahkan antara dua rukun kauli, Rasulullah membaca doa iftitah. Dan apabila membaca doa iftitah, langsung Allahu Akbar kabira. Jadi tidak perlu membaca bismillah memang. Yang belum baca bismillah boleh kabirang. Nah, adapun karena para ulama sepakat berdasarkan ijtihad daripada Imamatul Arba'ah bahwa Bismillah itu merupakan ayat pertama daripada seluruh surat dan teristimewa adalah Al-Fatihah. Maka apabila dia membaca Bismillah dalam Al-Fatihah berarti dia cukup huruf, dia cukup ayat daripada Al-Fatihah. Namun dia cukup berarti ini sah Al-Fatihah. Namun dia sah Al-Fatihah otomatis bahwa salat dia sah. Cuma marak sebru bahwa ndekna berdengar, ndekna berarti Rasulullah ndekna membaca Bismillah. Abu Bakar sekenan jua, Umar sekenan jua. Ya, ngadusir. Maka nasir dalam kajian hasil ijtihad daripada ulama, maka nasir misalnya ente ittifaq sebagian ulama Safiyah ittifaq bahwa ya sir misalnya, maka persir dan ijhar. Karena sebenarnya bismillah ini adalah merupakan suatu yang langsung di dalam hati, tahu berkumpul selapu Al-Fatihah bahkan berkumpul seluruh nama Allah 10.000. 1.000 pada ismu zat ialah Allah. Kemudian 1.000 berkumpul pada ismu sifat tajrifil bil alam. Asli berlaku li alam. Rahman ini kan rahmanul dunia. Untuk segala macam makhluk. Sedangkan Rahim hasil lil mu'minin fil akhirat. Maka sebagai akar daripada mulai ayat dengan Alhamdulillah sampai kepada waladhdallin berkumpul kepada Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga lamun terkaji secara mendalam huruf-huruf daripada Al-Fatihah mulai dengan Alhamdulillah sampai waladhdallin amin, betul-betul Bismillah nulah jadi akah. Dia jadi akah selapu. Dan apabila kita kembali kepada ilmu badi, mengawali dengan Bismillah sebagai ibtidak hakiki. Ibtidak hakiki. Sedangkan Alhamdulillah ibtidak idafi. Arti ibtidak hakiki adalah dek nara penembik selainan daripada penembik nu. Sedangkan ibtidak idafi adalah ya arak penembik selainan daripada penembik. Berarti ibtidak idafi pada ini ya penembik si kedua. Sedangkan ibtidak hakiki adalah penembik si tulen-tulen pertama. Inilah yang ada sir. Nah, adapun misal apabila nasir cara Rasulullah membaca Al-Fatihah setiap kali salat, baik salat sunat ataupun salat si wajib, baik jahar maupun sir, qiraahnya, ndekna berarti ndek tegen kanggo membacanya secara jahar.
justru sebagai peluang bagi para ulama untuk berijtihad menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti betul-betul sepadan jari ayat pertama daripada surat Alhamdulillah, surat Al-Fatihah. Nah ialah sebagian daripada para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan apabila nanti dengar si para sahabat termasuk Abu Hurairah misalnya meriwayatkan sebuah hadis tentang masalah ini, ndek berarti Rasulullah, Abu Bakar, Umar ndek membaca bismillah ndek. Ya tetap baca lagu dengan suara sir.